Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Mustikasari, NIM 1915020133, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yaitu manusia dan lingkungan. Yang pertama, pengertian manusia. Definisi manusia yang dikemukakan ilmuwan sangat beragam, tergantung dari aspek mana ia meneliti dan mengkajinya. Sedangkan sebagian ilmu berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial karena ia melihat dari aspek sosialnya. Sebagian lagi berkomentar bahwa manusia adalah binatang cerdas yang menyusui, atau makhluk yang bertanggung jawab, atau makhluk membaca dan tertawa. Yang kedua, pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai elemen biologis dan abiotik yang mengelilingi organisme individual atau spesies, termasuk banyak yang berkontribusi pada kesejahteraannya. Sebenarnya, banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang manusia dan lingkungan. Namun, pada kesempatan ini, pemateri hanya menjelaskan salah satu dalil saja tentang manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah dalil tentang manusia yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu meliputi batas di bumi. Menurut tafsir Al-Muyassar, Quran Surat Al-Maidah ayat 32, yaitu, diakibatkan terjadinya kejahatan pembunuhan tersebut, kami mensyariatkan kepada Bani Israel bahwa siapa yang membunuh suatu jiwa tanpa sebab, berupa qisas atau pelakunya melakukan tindakan merusak di bumi dengan berbagai macam tindakan yang mengharuskannya dibunuh seperti syirik dan muharabah, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia dalam hal beratnya hukuman yang disediakan oleh Allah atasnya. Dan barang siapa menahan diri dengan tidak membunuh suatu jiwa yang dilindungi oleh Allah, maka seolah-olah dia menghidupkan manusia seluruhnya. Menjaga kehormatan seseorang sekalipun hanya satu adalah penjagaan terhadap manusia seluruhnya. Rasul-rasul kami telah datang kepada Bani Israel dengan membawa hujah-hujah dan bukti-bukti atas kebenaran dakwah para rasul tersebut, yaitu seruan agar beriman kepada Rabb mereka dan menunaikan apa yang diwajibkan atas mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka setelah para rasul datang kepada mereka melakukan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkan perintahnya. Yang kedua, dalil tentang lingkungan yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Menurut tafsir Al-Muyassar Ar-Rum ayat 41 tersebut, yaitu terlihat kerusakan di darat dan di lautan seperti kekeringan, minimnya hujan, banyaknya penyakit dan wabah. Hal itu disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, agar mereka mendapatkan hukuman dari sebagian amal mereka di dunia, supaya mereka bertaubat kepada Allah dan kembali kepadanya dengan meninggalkan kemaksiatan. Selanjutnya, keadaan mereka akan membaik dan urusan mereka menjadi lurus. Manusia dan lingkungan adalah dua hal yang saling berkaitan, tidak bisa lepas dari apa yang diperbuat manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa manusia sangat mempengaruhi keadaan lingkungan, karena manusialah yang hanya dapat menjaga dan merawat lingkungan dari kerusakan. Kerusakan terparah yang dibuat manusia terhadap lingkungan adalah bermaksiat, yang mengakibatkan terjadinya bencana besar, yang mana bencana tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah di muka bumi ini. Sudah menjadi tanggung jawab bersamalah menjaga lingkungan dari kerusakan. Sekian penjelasan materi saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.